Halo guys, balik lagi bersama Bang Theo di sini. Kali ini Bang Theo akan melanjutkan cerita Again the Sky Supreme. Buat kalian yang penasaran, langsung saja ya simak video kali ini. Lebih dari 10 tahun yang lalu, Tanyun awalnya berencana memberikan 8 ras monster teknik latihan yang cocok dengan mereka. Tetapi pada saat ini Tanyun berubah pikiran. Tanyun akan memberikan mereka semua satu teknik latihan yang sama. Teknik latihan yang meningkatkan kecepatan dan kekuatan mereka. Nama teknik latihan itu adalah Sutra Hati Binatang. Tanyun berkata, kecuali Moer, 8 ras monster akan berlatih teknik Sutra Hati Binatang. Sutra Hati Binatang adalah teknik latihan para monster kuno. Setelah kalian berlatih, kekuatan kalian pasti akan meningkat. Tanpa perintahku, tidak diperbolehkan untuk mengajarkannya kepada monster lainnya. Yang berani menyebarkannya secara pribadi akan dihabisi. Segera, sebuah suara terdengar dari gulungan monster. Bawahan ini mengerti. Kemudian Tanyun berkata lagi, saat ini kalian berkultivasilah dengan tenang. Lalu di masa depan, aku akan membawa kalian untuk menghabisi para musuh. Aku memiliki harapan tinggi untuk kalian. Aku akan membuat kalian terkenal di benua hukuman surgawi, sehingga musuh kita akan ketakutan. Apakah kalian mengerti? Para monster berkata, Tuan, kami mengerti. Tanyun berkata lagi, baiklah, lanjutkan berkultivasi. Setelah mengatakan hal itu, Tanyun memandang Mumengi dan beberapa gadis. Lalu dia berkata, kita akan melawan keluarga jin dalam waktu 8 hingga 10 tahun lagi. Jadi kalian juga harus berkultivasi saat ini. Gadis-gadis itu mengangguk. Dan Tesianer memandang Mumengi, Song Xiao dan Sui Xian. Lalu dia berkata, datanglah ke pagoda milikku untuk berkultivasi. Kecepatan kultivasi di tempatku lebih cepat daripada di gulungan ruang dan waktu. Selain itu, beritahu Ying-Ying, setelah dia menyelesaikan urusan sekte, dia juga harus datang ke pagoda milikku. Saran dan Tesianer disetujui oleh para gadis. Song Xiao memegang lengan Tanyun sambil tersenyum, lalu dia berkata, Tanyun, kamu belum membaca surat yang dikirim kakak Tan Xingning. Kamu sekarang buka dan lihatlah. Aku benar-benar ingin tahu apa yang dia tulis. Mumengi berkata, aku juga ingin melihatnya. Tanyun mengerutkan keningnya dan berkata sambil tersenyum, aku akan membacanya terlebih dahulu. Segera Tanyun mengeluarkan surat itu dan membukanya. Yang menarik perhatian adalah sederetan tulisan tangan yang elegan dan indah. Surat itu bertulis seperti ini, ketika kamu membaca surat ini, Xingning sudah kembali ke dinasti Tang. Xingning adalah putri dari dinasti Tang dan menjadi mata-mata di sekte suci Huangfu. Xingning tidak bisa tidur setiap malam karena tidak pernah memiliki keberanian untuk mengatakannya kepadamu. Jadi aku harus memberitamu melalui surat. Aku bertemu denganmu untuk pertama kalinya. Kamu masih murid gerbang luar. Kamu mengikuti uji coba di ngarai para dewa. Kamu saat itu dikejar oleh monster elang tingkat keempat. Mungkin kamu sudah melupakannya, tapi Xingning selalu mengingatnya. Sejak saat kamu memberikan 16 teknik rangkaian pil dan 32 teknik rangkaian pil, Xingning telah tertarik padamu. Mungkin Xingning telah lama tertarik padamu tetapi tidak menyadarinya. Xingning tidak pernah berpikir bahwa sebagai mata-mata aku akan bertemu orang yang aku sukai di sekte suci Huangfu. Mengenai adikku Xiao, aku harap kamu akan merawatnya. Hari ini aku mendengar bahwa ayahku akan menyerang sekte suci Huangfu 10 tahun kemudian. Aku pergi untuk bergegas kembali menuju dinasti Tang dan membujuk ayahku untuk membatalkan niatnya. Aku akan mengorbankan nyawaku untuk melakukan hal itu. Jika 10 tahun kemudian dinasti Tang menyerang sekte suci Huangfu, itu artinya aku gagal membujuk ayahku. Ditandatangani oleh Tan Xingning. Setelah membaca surat itu, Tanyun mengerutkan keningnya dan wajahnya tampak sangat muram. Dia tahu bahwa Tan Xingning adalah mata-mata, tetapi dia tidak menyangka bahwa Tan Xingning akan menjadi putri dari dinasti Tang. Song Xiao membuang senyumnya dan tampak khawatir. Lalu dia berkata, apa yang terjadi dengan kakak Tang?
Tanyun menarik napas dalam-dalam. Menurut pendapatnya, Song Wuxiao dan Mu Mengyi memiliki hak untuk mengetahuinya. Tanyun berkata, "Mengyi, Xiao, identitas Tan Xingning agak istimewa." Kemudian Tanyun menyerahkan surat itu kepada Song Wuxiao yang sedang kebingungan. Mu Mengyi, Dante, Xianer, dan Sui Xian, mereka melepaskan kesadaran spiritual mereka untuk ikut membaca surat itu. Setelah Dante Xianer membacanya, dia sangat terkejut. Dia tidak tahu masalah antara Mu Mengyi dan dinasti Tang. Dia terkejut karena identitas Tan Xingning dan dia menyukai Tanyun. Setelah Mu Mengyi membacanya, wajahnya menjadi pucat dan matanya dipenuhi dengan niat membunuh yang mengerikan. Dia telah mendengar dari Tanyun bahwa Tan Xingning adalah mata-mata, tetapi dia tidak pernah membayangkan bahwa dia adalah musuh bebuyutannya. Kemarahan tidak berujung tampak di wajah Mu Mengyi, tetapi dia juga tahu bahwa Tan Xingning adalah orang yang menyelamatkan Song Wuxiao. Song Wuxiao sekarang menjadi adik Mu Mengyi dan juga sama-sama calon tunangan Tanyun. Di sisi lain, wajah Song Wuxiao juga tampak pucat dan menangis. Hatinya terasa sakit seperti terkena 1000 anak panah. Song Wuxiao berkata, "Mengapa kakak Tang menjadi putri Tang Yongsheng? Mengapa kakak Tang putri dari musuh kakak Mengyi?" Pada saat ini, Sui Xian menatap wajah Dante Xianer yang kebingungan. Lalu dia berkata melalui transmisi suara untuk memberitahu bahwa Mu Mengyi putri dari dinasti Mu Feng. Dante Xianer segera memahami masalah antara Mu Mengyi dan Song Wuxiao. Dante Xianer bergumam, "Mengapa dewa memperlakukan kakak Xiao dengan begitu kejam?" Song Wuxiao menatap Tanyun dan Mu Mengyi sambil menangis. Lalu dia berkata, "Tanyun, kakak Mengyi, apa yang harus aku lakukan? Aku tahu kalian akan menghancurkan dinasti Tang di masa depan. Aku hanya ingin kalian tidak menghabisi kakak Tang." Song Wuxiao berlutut ke arah Mu Mengyi dan berkata, "Kakak Mengyi, aku tahu bahwa sebagai adik perempuanmu, aku seharusnya tidak mempersulitmu. Tetapi kakak Tang adalah kerabatku." Mu Mengyi dengan kebingungan buru-buru membantu Song Wuxiao berdiri. Lalu dia berkata, "Adikku, apa yang kamu lakukan?" Song Wuxiao jatuh ke pelukan Mu Mengyi. Mu Mengyi berkata dengan lembut, "Xiao, kakak tidak bisa memberimu jawaban yang pasti. Jika Tan Xingning tidak berpartisipasi dalam menghabisi orang-orang dinasti Mu Feng, kakak tidak akan menghabisinya. Jika dia berpartisipasi, kakak akan menghabisi dia beserta semua orang dari dinasti Tang apapun yang terjadi. Xiao, aku menjaga perasaanmu dan Tan Xingning, tetapi kakak juga bertanggung jawab atas ribuan nyawa orang dari dinasti Mu Feng. Apakah kamu bisa mengerti?" Mendengarkan hal itu, Song Wuxiao tersedak dan berkata, "Kakak, aku mengerti." Pada saat yang sama, Song Wuxiao juga sangat mengkhawatirkan keselamatan Tan Xingning. Dia ingat dengan jelas bahwa Tan Xingning menyerahkan surat itu kepada Tanyun 15 tahun yang lalu. Tetapi 10 tahun yang lalu, dinasti Tang tidak menyerang, yang berarti bahwa Tan Xingning berhasil menghentikan ayahnya. Tapi sejauh ini, Tan Xingning belum kembali ke sekte suci Wangfu. Mungkin karena dia dipenjara atau bahkan mengalami kecelakaan. Song Wuxiao dapat memikirkan hal itu. Begitu pula dengan Tanyun. Mengabaikan keluhan antara dinasti Tang dan Mu Mengyi, Tanyun memang sangat tersentuh dengan apa yang dilakukan Tan Xingning untuknya. Namun Tanyun tahu bahwa dia tidak ingin memiliki hubungan apapun dengan Tan Xingning. Tentu saja, Tanyun tidak akan pernah menyukai Tan Xingning. Jika dia bukan kakak perempuan Xiao, dia pasti tidak akan mengajarinya 16 dan 32 rangkaian teknik pil. Pada saat ini, Tanyun benar-benar sedikit kesal. Dia tidak ingin menyakiti hati Mu Mengyi dan juga tidak ingin menyakiti Song Wuxiao. Pada saat yang sama, dia juga berharap agar Tan Xingning sehat dan masih hidup. Dia bahkan berharap Tan Xingning tidak ada hubungannya dengan serangan Tang Yongsheng pada dinasti Mu Feng. Jika dia ada kaitannya, Tanyun tidak akan pernah membiarkan Tan Xingning pergi. Untuk pertama kalinya, ketika Tanyun bersama beberapa gadis, suasananya begitu menyedihkan, sehingga Sui Xian yang selalu teriak-teriak sekarang menjadi sedikit muram.
dan Tesianer memegang tangan Mumengi dan Song Xiao. Lalu dia berkata, "Dua saudara perempuanku, sekte suci Wangfu sekarang dikepung musuh. Mari kita berkultivasi." Setelah para gadis mengucapkan selamat tinggal pada Tanyun, mereka naik ke langit dan menghilang. Tanyun menghela nafas dan segera mengeluarkan pagoda suci. Dia meminta singa naga emas dan kera iblis untuk berkultivasi dengan keras. Kemudian Tanyun meletakkan pagoda suci yang masih berukuran kecil ke dalam sebuah vas bunga. Setelah itu, Tanyun memejamkan mata dan menunggu malam tiba. Tanyun ingin memberitahu Mumengi, Song Xiao dan Tesianer tentang dirinya dan Shen Shubing. Tetapi masalah Tan Xingning barusan membuat dia mengurungkan niatnya. 8 jam kemudian, malam semakin gelap dan cahaya bulan semakin terang. Di puncak gunung berjasa, ada seorang gadis cantik. Ternyata itu Shen Shubing. Shen Shubing saat ini mengenakan pakaian saat dia pertama kali bertemu dengan Tanyun. Tidak lama kemudian, bayangan hitam jatuh dari langit dan berubah menjadi Tanyun yang mengenakan jubah dingin napas kura-kura. Tanyun menatap Shen Shubing yang berpakaian rapi. Matanya mengungkapkan sebuah cinta. Shen Shubing mendatangi Tanyun dengan tatapan kesal. Lalu dia berkata, "Guru, mengapa baru sekarang? 15 tahun telah berlalu sejak terakhir kali kita berpisah." Tanyun mengerutkan keningnya. Dia melangkah maju dan memeluk Shen Shubing. Lalu dia berkata, "Shubing, guru memiliki beberapa urusan dalam beberapa tahun terakhir. Shubing, kamu sangat cantik." Shen Shubing berkata. Mulut guru semakin manis. Shen Shubing tersenyum dan dengan lembut mendorong Tanyun menjauh. Lalu dia berkata lagi, "Guru, apakah kamu masih ingat kesepakatan kita 15 tahun yang lalu?" Tanyun berkata dengan santai, "Kesepakatan tentang apa?" Wajah Shen Shubing memerah. Lalu dia berkata, "Tentu saja kamu ingin memperlihatkan wajah aslimu." Tanyun berkata dengan lembut, "Shubing, jika kamu melihat penampilan guru, aku harap kamu tidak marah." Setelah berbicara, Tanyun menarik napas dalam-dalam dan hendak mengangkat jubah dingin napas kura-kura. Tetapi tiba-tiba Shen Shubing berkata, "Tunggu, sebelum membukanya, aku akan menceritakan sebuah kisah." Tanyun berkata dengan penasaran, "Apa itu? Cepat katakan." Shen Shubing menatap lurus ke arah Tanyun dan berkata, "Ketika aku menjadi kepala divisi pil gerbang dalam, ada seorang murid pemberani yang memintaku untuk berlutut padanya di rumah lelang. Dia membiarkanku tanpa sadar menjadi muridnya. Kemudian, murid itu membantuku dan menghiburku berkali-kali ketika aku dalam kesulitan. Aku ingat dengan jelas, murid itu yang membuat pil dan memintaku untuk mengobati Tan Xingning, yang merupakan kepala divisi pil gerbang abadi pada saat itu. Tetapi aku gagal. Aku dipenjara dan dicambuk. Saat itu dia datang menyelamatkan Tan Xingning. Dia menghabisi tetua yang mencambukku. Sejak saat itu, meskipun aku tidak tahu seperti apa rupanya, tetapi aku jatuh cinta padanya. Kemudian murid itu membantuku memenangkan penghargaan yang tak terhitung jumlahnya." Sebelum Shen Shubing selesai berbicara, Tanyun melepaskan jubah dingin bernapas kura-kura. Dia memeluk Shen Shubing dengan erat di lengannya. Lalu dia bertanya, "Kapan kamu mengetahui itu aku?" Mata indah Shen Shubing dipenuhi dengan air mata kebahagiaan. Lalu dia berkata, "Aku tahu itu kamu sejak lama." Tanyun, tahukah kamu, aku sudah menunggumu untuk menghadapiku dengan wajah aslimu. Itu sudah terlalu lama. Setelah berbicara, Shen Shubing dan Tanyun saling berpelukan erat. Pada saat ini, di benak masing-masing, muncul kenangan indah mengenal dan mencintai satu sama lain selama lebih dari 40 tahun. Setelah waktu yang lama, Tanyun melepaskan Shen Shubing. Lalu dia berkata, "Maaf, aku membuatmu menunggu lama." Shen Shubing meringkuk dalam pelukan Tanyun lagi. Dia malu-malu menatap Tanyun secara langsung. Keduanya saling berpelukan, merasakan ketenangan dan kebahagiaan. Sesaat kemudian, keduanya duduk berdampingan di bawah sinar bulan. Mereka berbicara tentang kenangan indah satu sama lain.
Tanyun berbaring di atas kaki Sen Subing. Ketika pagi hari, Sen Subing dengan enggan berpisah dengan Tanyun. Sebelum Tanyun pergi, dia berbisik pelan di telinga Sen Subing. "Subing, tunggu aku keluar dari pengasingan dan menghabisi keluarga jin. Lalu aku akan memeriksa dengan cermat kekuatan yang ada di dalam pikiranmu." Langit di puncak gunung sedikit bergelombang. Sen Suzhen muncul entah dari mana. Dia memandang Sen Subing dan berkata, "Apakah kamu benar-benar tidak keberatan? Dia sudah memiliki banyak wanita." Sen Subing berkata dengan gembira, "Dulu aku keberatan, tapi sekarang aku tidak keberatan. Kakak, ayo pergi ke lapangan berjasa. Kita akan berkultivasi bersama para murid." Setelah mengatakan hal itu, Sen Subing terbang menjauh dari puncak dengan gembira. Sen Suzhen melesat sambil bergumam, "Dia benar-benar gila." Setelah Tanyun kembali ke lembah berjasa nomor 1, dia berjalan langsung ke aula utama. Dengan lambaian tangan kanannya, pagoda suci terbang keluar dari vas bunga dan berubah menjadi raksasa setinggi 30 kaki. Setelah itu, Tanyun memasuki lantai 8. Dia duduk bersila dan melakukan teknik kondensasi Qi Hongmeng untuk menyerap energi spiritual langit dan bumi. Tanyun tahu bahwa dia memikul tanggung jawab berat untuk melindungi sekte suci Wangfu. Jika dia tidak cukup kuat dan begitu gerbang alam rahasia dihancurkan oleh Jin Xuanzi, maka semua orang akan dihabisi. Tanyun memutuskan untuk menerobos ke alam ilahi tingkat pertama. Lalu dia dapat membuka lantai 9 dan 10 dari pagoda suci. Satu hari di lantai 10 setara dengan setengah tahun. Di lantai 8 tempat Tanyun sekarang, satu hari di dalamnya setara dengan 5 bulan. Waktu berlalu seperti anak panah. Tanyun duduk bersila di pagoda lantai 8 selama 270 tahun. Pada saat ini, di atas lembah berjasa nomor 1, ada sebuah awan gelap. Ya, itu merupakan kesengsaraan surgawi. Tanyun keluar dari pagoda setiap kali Tanyun berkedip. Dia melintasi jarak 3000 mil. Dan setelah beberapa napas, dia muncul di atas pegunungan yang menjulang ke awan. Tanyun berkata, "Tubuh tirani Hongmeng, tubuh emas Hongmeng aktifkan." Dalam sekejap, Tanyun berubah menjadi raksasa setinggi 100 kaki. Tubuhnya memancarkan cahaya emas. Atribut yang paling menonjol saat ini adalah atribut emas daripada atribut lainnya. Segera kekuatan spiritual mengalir keluar dari tubuh Tanyun dan membentuk sebuah armor untuk meningkatkan pertahanannya. Tanyun menatap tajam ke arah langit dan berkata dengan sombong, "Bagi orang lain, kesengsaraan surgawi 9 langit dan bumi itu menakutkan. Tetapi bagiku, itu bukan apa-apa. Hanya kesengsaraan surgawi alam ilahi, alam janin dan alam eklosion yang akan membuatku takut." Oke guys, Mimin kasih informasi ya. Kalian bisa sebut alam eklosion dengan alam kenaikan. Ya, kalian pilih aja ya. Karena disebut alam kenaikan itu karena mau ke alam abadi ya. Oke, kita lanjut. Tindakan Tanyun berdiri di udara dan kata-katanya yang arogan tampaknya membuat marah para dewa. Segera awan gelap itu melonjak semakin besar. Biasanya saat Tanyun menghadapi kesengsaraan surgawi, kekuatan yang keluar dari pertama hingga akhir selalu meningkat. Tetapi kali ini berbeda. Kekuatan yang dikeluarkan dari awal hingga akhir sama. Kesengsaraan itu disebut bencana hidup dan mati. Waktu berlalu. Setelah Tanyun berhasil melewati kesengsaraan surgawi, Tanyun menerobos ke alam ilahi tingkat pertama. Tanyun berkata, "Domain Hongmeng." Dalam sekejap, peruang dengan diameter 6000 mil diselimuti oleh kekuatan spiritual 11 atribut. Tanyun adalah penguasa domain Hongmeng. Dia dapat mengendalikan kekuatan 11 atribut untuk bertarung melawan musuh sesuka hatinya. Kekuatan domain Hongmeng tidak sekuat jurang kematian, semburan waktu, dan gelombang ruang ketika di dalam formasi pedang Dewa Hongmeng. Domain Hongmeng juga tidak sebagus teknik pedang pembantai Dewa Hongmeng. Namun, kekuatan domain Hongmeng lebih kuat daripada teknik serangan dari 8 atribut lainnya. Tanyun mengangkat kepalanya dan berteriak. Akhirnya mencapai alam ilahi. Ranah selanjutnya adalah alam janin. Dan terakhir alam eklosion atau alam kenaikan.
Setelah raungan panjang, Tanyun menyingkirkan domain Hongmeng dan terbang menuju lembah berjasa nomor 1 dengan penuh bekas luka. Tanyun tahu bahwa saat dia dipromosikan ke alam ilahi, dia sekarang dapat membuka pagoda lantai 9 dan 10. Satu hari berkultivasi di lantai 9 setara dengan 5,5 bulan. Satu hari berkultivasi di lantai 10 setara dengan setengah tahun. Tanyun kembali ke lembah berjasa nomor 1. Dia meletakkan cukup banyak batu roh tingkat tinggi di dalam pagoda lantai 10 dan 9. Dia membiarkan kera iblis memasuki lantai 9 untuk berkultivasi, lalu membiarkan singa naga emas memasuki lantai 8 untuk berkultivasi. Setelah itu, Tanyun memanggil Moer dan membiarkannya memasuki lantai ke-7. Jelas, Tanyun ingin menghabiskan sejumlah besar batu roh tingkat tinggi untuk menciptakan 3 monster kuat. Setelah mengatur segalanya, Tanyun memasuki pagoda lantai 10 dan duduk bersila. Tanyun tidak segera mengolah tubuh tirani Hongmeng ke tingkat 8, tetapi melap energi spiritual dengan gila-gilaan. Dia mencoba merasakan penghalang alam ilahi tingkat kedua. Ketika Tanyun berkultivasi, Jin Xuanxi yang berada di luar alam rahasia sekte suci Wangfu sangat marah. Karena selama periode 1 tahun 9 bulan ini, dia dan 80 tetua keluarga Jin, serta 100.000 pasukan surga bergantian menyerang gerbang alam rahasia. Setiap kali diserang, gerbang alam rahasia akan bergetar hebat, tetapi tidak ada tanda-tanda retak. Jin Xuanxi berkata, semuanya serang. Kepala keluarga ini tidak percaya bahwa gerbang ini tidak bisa dihancurkan. Di pagoda suci, 280 tahun telah berlalu dalam sekejap mata. Tiba-tiba, pagoda dipenuhi dengan retakan-retakan spasial. Tanyun telah menerobos ke alam ilahi tingkat kedua. Pada saat yang sama, jauh dari pegunungan hukuman surgawi, tepatnya di istana jiwa ilahi, di sebuah aula yang megah, seorang lelaki dan seorang wanita duduk dengan tegak sambil tersenyum. Wanita itu adalah Sugeyu, kepala istana ilahi, dan lelaki itu adalah Ruyan Wuji, kepala sekte abadi. Sekte suci Wangfu jauh dari sekte abadi dan istana jiwa ilahi. Secara alami, keduanya tidak tahu situasi sekte suci Wangfu saat ini. Lebih dari 10 tahun yang lalu, si Tu Feng meminta pria berbaju hitam untuk mengirim surat kepada istrinya dan menyebutkan bahwa Tanyun telah menjadi kepala sekte dari sekte suci Wangfu. Si Tu Feng meminta Sugeyu dan Ruyan Wuji untuk berdiskusi dengan Raja Nanggong mengenai penyerangan ke sekte suci Wangfu. Selain itu, si Tu Feng juga memberitahu Sugeyu bahwa jangan mengirim orang untuk menemui dirinya agar tidak mengungkapkan identitas aslinya. Ini juga alasan mengapa Sugeyu tidak mengirim seseorang untuk mencari suaminya selama lebih dari 10 tahun. Pada saat yang sama, Sugeyu masih ingat perkataan suaminya. Begitu perang saudara di sekte suci Wangfu terjadi, suaminya akan memberitahu dia untuk segera menyerang sekte suci Wangfu. Selain itu, lebih dari 10 tahun yang lalu, Sugeyu secara pribadi pergi ke sekte abadi mencari Ruyan Wuji untuk membahas masalah menyerang sekte suci Wangfu. Tetapi pada saat itu, Ruyan Wuji merasakan penghalang alam janin tingkat pertama. Di zaman kuno sampai sekarang, begitu banyak orang di alam ilahi tingkat sempurna yang ingin merasakan penghalang alam janin. Tapi sebelum mereka berhasil, mereka sudah mati terlebih dahulu. Oleh karena itu, orang dapat membayangkan betapa bersemangatnya Ruyan Wuji ketika dia menyentuh penghalang alam janin. Pada saat ini, Sugeyu yang berada di alam ilahi tingkat 9. Dia tersenyum dan berkata, selamat kepada kepala sekte Ruyan yang telah memasuki alam janin. Ruyan Wuji mengepalkan tangannya dan berkata, terima kasih, terakhir kali kepala istana Suge mencariku. Aku sedang dalam pengasingan. Mendengarkan hal itu, Sugeyu berkata, kita akan pergi ke dinasti Nanggong untuk berdiskusi dengan Raja Nanggong mengenai kapan menyerang sekte suci Wangfu. Ruyan Wuji menganggukkan kepalanya, lalu dia bergumam,
putraku dan Nanggung Yukin akan menikah. Lalu kita bisa membentuk aliansi untuk menyerang sekte suci Wangfu. Tetapi jika kepala sekte ini membantu dinasti suci Nanggong untuk menyerang sekte suci Wangfu sebelum pernikahan dimulai, bisa saja Raja Nanggong berubah pikiran dan membatalkan pernikahan. Itu akan sangat merugikan diriku. Memikirkan hal itu, Ruyan Wuji berpura-pura serius dan berkata, "Kepala Istana Suki, sekarang leluhurku di alam janin tingkat ke-7. Lalu ada 6 orang lainnya di alam janin. Tetapi kami ragu menyerang sekte suci Wangfu." Mendengarkan hal itu, Sugeyu mengerutkan keningnya dan berkata, "Kepala sekte Ruyan, kamu tidak perlu khawatir. Menurut suamiku, sekte suci Wangfu belum pernah ada orang yang dipromosikan ke alam janin dalam beberapa tahun terakhir. Yuan Jinglun, satu-satunya orang yang menyentuh penghalang alam janin, tetapi meninggal ribuan tahun yang lalu." Sugeyu merasa bahwa Ruyan Wuji enggan mengambil tindakan. Tepat ketika dia memikirkan hal itu, Ruyan Wuji berkata, "Kepala Istana Sugi, masalah ini sangat penting, jadi jangan bertindak gegabah. Leluhurku tidak akan bisa meninggalkan pengasingan dalam waktu dekat. Sebaiknya kita segera berangkat ke dinasti Nanggong dan berdiskusi dengan Raja Nanggong untuk memajukan pernikahan putraku dan Yukin. Leluhurku mungkin bisa meninggalkan pengasingan dalam 12 tahun. Jadi ajukan pernikahan putraku dan Yukin menjadi 12 tahun lagi. 3 hari setelah pernikahan, sekte abadi, istana jiwa ilahi, dan dinasti Nanggong akan menyerang sekte suci Wangfu bersama-sama." Setelah mendengarkan hal itu, Sugeyu menyadari bahwa Ruyan Wuji sama sekali tidak takut dengan sekte suci Wangfu, tetapi khawatir Raja Nanggong membatalkan pernikahan Ruyan Chen dan Nanggung Yukin. Sugeyu tersenyum dan berkata, "Baiklah, aku setuju. Kepala sekte Ruyan, ayo pergi ke dinasti Nanggong." Ruyan Wuji tertawa dan kemudian terbang keluar dari aula istana bersama Sugeyu. Beberapa bulan kemudian, ketika Sugeyu dan Ruyan Wuji melalui area pusat pegunungan hukuman surgawi, mereka tidak memperhatikan sekte suci Wangfu, tetapi mereka terus terbang menuju luar pegunungan hukuman surgawi. Keduanya menghabiskan 1 tahun sebelum akhirnya tiba di dinasti Nanggong. Ruyan Wuji duduk di sisi kiri aula istana. Di sisi kanan aula istana ada Sugeyu. Di kursi atas aula istana ada pasangan pria dan wanita. Pria itu adalah Raja Dinasti Nanggong, yaitu Nanggong Qingqian. Wanita di sebelahnya adalah Si Wanruo, Ratu Dinasti Nanggong. Dari sudut pandang orang luar, dia adalah ibu kandung Nanggung Yukin dan Nanggung Ruksui. Faktanya, selain Si Wanruo, hanya 3 orang yang tahu bahwa dia bukan ibu kandung dari Yukin dan Ruksui. Ketiga orang itu adalah Raja Dinasti Nanggong, Duang Changtian, dan Sugeyu. Alasan mengapa Nanggung Yukin dan Nanggung Ruksui salah memahami bahwa Si Wanruo adalah ibu kandung mereka, itu karena ada rahasia yang sangat kejam. Pada saat ini, setelah mendengarkan saran Ruyan Wuji, Raja Nanggong berkata, "Raja ini awalnya berpikir bahwa setelah leluhurku keluar dari pengasingan, leluhurku yang akan memimpin pernikahan. Karena kepala sekte Ruyan ingin mempercepat, raja ini secara alami setuju. 11 tahun kemudian, Ruyan Chen dan Yukin akan menikah. Setelah menikah, kita akan segera menyerang sekte suci Wangfu. Oh, ngomong-ngomong mengenai tempat pernikahan, bagaimana jika diadakan di dinasti Nanggong?" Mendengarkan hal itu, Ruyan Wuji tersenyum dan berkata, "Tidak masalah." Waktu berlalu 7 tahun kemudian. Lebih dari 9 tahun telah berlalu sejak Tan Yun mengasingkan diri. Pada saat ini, masih ada 4 tahun lagi sebelum hari pernikahan Nanggung Yukin dan Ruyan Chen. Selama periode ini, Jin Xuanxi berhasil membuat retakan gerbang alam rahasia. Kerja kerasnya terbayar. Jin Xuanxi tersenyum dan berkata, "Para tetua, tirai tipis yang menutupi gerbang alam rahasia jelas telah memudar. Terus menyerang. Paling lama 1,5 tahun, gerbang alam rahasia akan dihancurkan oleh kita. Pada saat itu, kita akan menghabisi semua orang yang ada di sekte suci Wangfu."
Ketika para tetua mendengarkan kata-kata itu, mereka bergiliran menyerang gerbang alam rahasia dengan gila-gilaan. Pada saat yang sama, di Istana Jiwa Ilahi, di sebuah lembah yang indah, seorang gadis berkata, 2000 tahun di dalam pagoda, jika di dunia luar baru 40 tahun. Putri ini akhirnya memasuki alam ilahi tingkat keempat. Gadis itu adalah Nanggong Yukin. Setelah tertawa, Nanggong Yukin melihat ke arah sekte suci Wangfu dengan penuh semangat. Lalu dia berkata, aku tidak tahu bagaimana keadaan Tanyun sekarang ini. Aku akan mengunjunginya dan Ruksue. Pada saat ini, Sugeyu terbang ke sisi Nanggong Yukin sambil tersenyum. Di sampingnya ada Duan Changtian. Nanggong Yukin tersenyum dan segera menatap Duan Changtian. Ketika dia masih tidak bisa melihat ranah Duan Changtian, Nanggong Yukin berkata dengan pelan, "Selamat pagi kakek Duan." Meskipun dia berkata kakek Duan, tetapi dia tidak sabar untuk menghancurkan Duan Changtian menjadi 10.000 keping. Setiap kali Nanggong Yukin memikirkan bahwa Duan Changtian membawanya pergi ketika dia dan Tanyun akan menikah di kota Wang Yue, itu membuat dia sangat membencinya. Dia memikirkan Duan Changtian membawanya pergi, sehingga Tanyun dan dirinya melupakan satu sama lainnya dan saling bertarung. Kebenciannya pada Duan Changtian telah mencapai titik tertinggi. Duan Changtian berkata, bawahan ini memberi selamat kepada putri tertua karena dipromosikan ke alam ilahi tingkat keempat. Bakat putri tertua benar-benar tidak tertandingi di dunia. Nanggong Yukin tersenyum dan berkata, terima kasih kakek Duan atas pujianmu. Kakek Duan, ranahmu sekarang berada di mana? Kiner tidak tahu. Duan Changtian berkata, putri bawahan ini sekarang di alam ilahi tingkat sempurna. Mendengarkan hal itu, Nanggong Yukin membeku dan bergumam, untuk menghabisinya, aku harus mengambil rencana jangka panjang. Saat Nanggong Yukin sedang bergumam, Sugeyu tersenyum dan menarik tangan Nanggong Yukin. Lalu dia berkata sambil tersenyum, Kiner, aku punya kabar baik untukmu. Nanggong Yukin bertanya, guru, apa kabar baiknya? Sugeyu berkata, Kiner, ayah dan ibumu telah membuat kesepakatan baru dengan kepala sekte Ruyan. Dalam 4 tahun lagi, kamu dan Tuan Muda Ruyan Chen akan menikah. Nanggong Yukin mengerutkan keningnya dan berkata, guru, menurut waktu yang ditentukan sebelumnya, bukankah masih ada lebih dari 20 tahun yang tersisa? Mengapa hanya tersisa 4 tahun lagi? Sugeyu tersenyum dan berkata, aku tidak tahu tentang hal itu. Oh, ngomong-ngomong Kiner, sekarang kepala sekte Ruyan bersama Tuan Muda Ruyan Chen menunggu di aula istana. Sekarang kamu berkemas, ayo pergi ke dinasti Nanggong bersama kepala sekte Ruyan dan putranya. Mendengarkan hal itu, Nanggong Yukin menekan amarah di hatinya. Dia memikirkan kata-kata yang Tanyun katakan padanya. Lalu dia berkata, guru, murid ingin pergi ke menemui Ruksue. Sugeyu bisa menebak bahwa Nanggong Yukin ingin menemui Tanyun dengan kedok ingin menemui Nanggong Ruksue. Sugeyu memikirkan cicitnya yaitu si Tuhau yang dihabisi oleh Tanyun. Lalu muridnya sendiri dulu mencintai Tanyun. Jadi Sugeyu ikut membenci Nanggong Yukin. Sugeyu bergumam, Yukin, jika sepupuku tidak menganggapmu sebagai korban dari kepentingan dinasti Nanggong, aku pasti akan menghabisimu sekarang ini. Sepupu di mulut Sugeyu adalah si Wanruo, ratu dinasti Nanggong. Sugeyu menekan niat membunuh di dalam hatinya, lalu dia berkata, Kiner, ibumu telah mengirim seseorang pergi ke sekte suci Wangfu untuk memberitahu adikmu tentang tanggal pernikahanmu. Mungkin adikmu telah kembali ke dinasti Nanggong. Seperti yang Sugeyu katakan, Ratu dinasti Nanggong memang mengirim seseorang ke sekte suci Wangfu. Hanya saja Sugeyu tidak tahu bahwa orang yang dikirim telah dihabisi oleh keluarga jin yang sedang menyerang sekte suci Wangfu. Nanggong Yukin berkata, guru, mungkin Ruksue belum tentu kembali ke dinasti Nanggong. Nanggong Yukin meraih tangan kanan Sugeyu dan berkata, guru, biarkan Kiner pergi. Sugeyu berkata dengan tegas, tidak, sekarang istana jiwa ilahi dan sekte suci Wangfu berselisih. Jika kamu pergi ke sana, itu terlalu berbahaya.
Begitu Nanggong Yukin membuka mulutnya, Sugeyu berkata terlebih dahulu, "Tidak perlu bicara lagi. Guru tidak akan pernah setuju. Ayo pergi ke dinasti Nanggong bersama Kepala Sekte Ruyan dan Tuan Muda Ruyan Chen." Mendengarkan hal itu, Nanggong Yukin tahu bahwa tidak ada gunanya memohon lagi. Dia cukup cemas. Dia ingin memberitahu Tanyun berita pernikahannya dipercepat. Nanggong Yukin bergumam dengan cemas, "Apa yang harus aku lakukan?" Tiba-tiba sebuah ide muncul di benaknya. Nanggong Yukin berkata, "Guru pergi duluan ke aula istana. Kiner akan pergi setelah mandi dan berganti pakaian." Sugeyu mengangguk dan pergi bersama Duan Changtian. 1 jam kemudian, Nanggong Yukin melesat dengan kecepatan tinggi menuju gerbang keluar alam rahasia Istana Jiwa Ilahi. Ketika Nanggong Yukin baru saja terbang, tiba-tiba 2 sosok muncul dari udara tipis. Mereka lebih cepat dari Nanggong Yukin. 2 bayangan itu berubah menjadi Sugeyu dan Duan Changtian. Sugeyu berkata dengan dingin, "Kiner, kemana kamu akan pergi? Jangan berpikir bahwa guru tidak tahu apa yang kamu pikirkan. Guru memberitahumu bahwa konsekuensinya dari kepergianmu adalah ayah, ibu, dan bahkan seluruh dinasti Nanggong akan menjadi bahan tertawaan dunia. Tidak hanya itu, kamu juga akan membuat Istana Jiwa Ilahi dan Sekte Abadi menjadi lelucon di mata semua orang. Jika kamu pergi, guru tidak akan menghentikanmu. Tetapi orang-orang kuat dari Istana Jiwa Ilahi, Sekte Abadi, dan dinasti Nanggong akan langsung menyerang Sekte Suci Wangfu. Waktunya saweria dari alam nadi ilahi. Banyakin ngopinya Min, biar nggak gampang sakit." Waduh, kayaknya nggak gitu ya konsepnya. Oke guys, Mimin mau sedikit curhat ya. Tadi pagi tuh Mimin bangun ada kendala seperti yang sudah Mimin sampaikan di tab komunitas ya. Ya, keadaan Mimin lagi masuk angin, ditambah ada gituan. Jadi makin ribet sama makin puyeng ya. Sebenarnya belum kelar masalahnya, tapi Mimin coba upload, moga aja aman ya temen-temen. Kalau Mimin lihat sih emang lumayan banyak yang kena kayak gitu ya. Ada yang mudah mengatasi dan juga ada yang sulit temen-temen. Katanya sih itu tuh cuma masalah sepele ya. Error gitulah pokoknya. Ya udahlah, sebelum video berakhir Mimin mau bilang ya, sungguh membagongkan. Terima kasih.